Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami itu 5 sahabat Sadi dan Sediwa atau Katulistiwa. baiklah, kami dari Edukasi dan Tulistiwa akan menyajikan sebuah lagu yang berjudul ABG, karena lagu tersebut mengisahkan tentang anak-anak ABG pada zaman sekarang. Selamat menyaksikan. ABG, punya anak muda cakep juga soleh. Nah, baru gitu. Prestasinya oke. Bokap kamu, nyokap kamu, tante kamu pastikan bangga padamu. Punya anak muda cakep soleh. Kalau cakepnya sudah. Punya anak muda cakep juga soleh. Apalagi Prestasinya oke. udah dulu
kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di pondok pesantren Hafiz Darul Quran Pekanbaru Riau dalam acara wisuda akbar angkatan pertama. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja ke judul pidato, yaitu jasa seorang ayah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ayah adalah orang yang sangat berjasa. Ia merawat kita dari lahir hingga sekarang. Bila rela bekerja dari pagi hingga petang, itu hanya untuk kita. Beliau adalah sosok lelaki yang patut kita kagumi, baik dari sikapnya, sifatnya, dan perbuatannya. Beliau juga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga keutuhan keluarga dan kasih sayang yang tak diragukan lagi. Seperti kata orang, ibu mempunyai kasih sayang kasih sayang yang besar kepada seorang anak karena ia yang melahirkan dan ia yang mengasuhnya. Akan tetapi kasih sayang seorang ayah jauh lebih besar. Fitrah seorang ayah berbeda dengan ibu yang melahirkan, membuat kasih sayang seorang ayah menjadi besar dan iri dalamnya. Karena ada masanya ketika seorang ayah iri melihat anak-anaknya lebih dekat kepada ibunya. Dan oleh sebab itu, seorang ayah akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi permintaan keluarga dan terutama anaknya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada dasarnya sikap seorang ayah itu adalah mengayomi, bertanggung jawab, dan berusaha untuk membahagiakan anggota keluarganya. Pendidikan atau pendapatan yang rendah, mungkin ayah sering memarahi atau memukuli anaknya, tapi percayalah, itu bukti kasih sayangnya. Ayahnya yang berharap anaknya tidak mudah menyerah, tidak rapuh, kuat, dan juga berkehidupan panjang yang penuh liku. Proses tersebut membutuhkan banyak bekal, diantaranya adalah yang diajarkan waktu kecil, yaitu memarahi, memukul, dan memberi kasih sayang untuk menjalani liku-liku kehidupan, semua pekerjaan, serta memilih hidup serta usaha juga. Itulah yang diajarkan seorang ayah pada anaknya. Apakah kita masih berpikir ayah itu jahatlah atau tidak sayanglah atau apalah itu? Menurut saya, kita sebagai anak tidak patut berpikir seperti itu. Mungkin pidato saya sampai segini saja. Kalau ada jarum kata, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya salah, jangan simpan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di Pondok Pesantren Hafiz Darul Quran Pekanbaru Riau dalam rangka acara wisuda akbar angkatan pertama. Selamat bersampaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita dan Rasul kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato pentingnya berbakti dan taat pada seorang ibu. Tahukah kalian betapa mulianya seorang ibu? Di balik mulianya seorang ibu, terkadang keberadaannya tak lagi dimuliakan oleh sebagian anak. Bukankah kita pernah mendengar kisah maling kundang yang dikutuk ibunya menjadi batu karena
atau cerita yang dapat kita ambil pelajarannya akan pentingnya berbakti dan taat pada seorang ibu. Kemudian apabila kita mengamati dan lihat di sekeliling kita, bukankah masih banyak terdapat anak yang berperilaku buruk terhadap ibunya sendiri, mendurhakai ibunya sendiri, bahkan ada yang berkata-kata kasar kepada ibunya seperti perkataan udah Padahal Allah sudah melarang kita berkata-kata kasar kepada ibu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan kami perintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Dan janganlah engkau mengucapkan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Hadirin hadirat rahimakumullah, ibu adalah sosok mulia yang melakukan 4M untuk kita. Atau kalian tahu apa itu 4M? 4M itu bukanlah 4 motor, bukanlah 4 mobil, dan bukanlah 4 miliar. Melainkan 4M itu adalah mengandung, melahirkan, menyusui, dan membesarkan kita. Ibu adalah orang yang tulus merawat kita dari kecil hingga tumbuh dewasa tanpa mengharapkan imbalan. Kita pun sebagai anak tidak akan pernah mampu membalas jasa keduanya. Lalu, mengapa masih ada yang tidak mau mengurus ibunya, merawat ibunya, membantu ibunya, bahkan ada yang menentarkan dan mengusir ibunya sendiri? Sepatutnya kita berbuat baik, berbakti dan menyayanginya sebagaimana perintah Allah dalam surah Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya ibunya yang telah mengandungnya dengan keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapitnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku lah mau kembali. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sekian dulu pidato dari saya. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Saya akhiri.